Bikin heboh, sudah seminggu menganggur, Marcelino Ferdinand terancam absen di latihan pramusim klub Eropa. Apa yang terjadi? Langkah gemilang, pelatih baru Venezia tantang Jai Itzes dan kolega. Jadi pemain utama di Serie A, bisakah mereka memenuhi harapan? Fakta mengejutkan, Shin Tae-yong terjangkit radang selaput dada sebelum perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Apa dampak untuk masa depannya? Bikin gempar, ketakutan besar pelatih Bahrain terhadap Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka sangat serius? Skandal kontroversial. Kim Pan-gon minta FAM belajar dari PSSI. Setelah kekecewaan besar Malaysia, rahasia meningkatkan Timnas Indonesia yang ingin ditiru. Langkah fantastis, Shin Tae-yong diberi misi besar PSSI bawa Timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Bagaimana cara mewujudkannya? Hernando Ari dalam ancaman. Kiper lokal berisiko tergerus oleh kompetisi sengit kiper asing di Liga 1. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Skandal besar, Marten Paes berjuang mati-matian. Demi Timnas Indonesia, dua rekannya berjuang untuk trofi Euro 2024. Apa rahasia di balik keputusannya? Di luar degan, Shin Tae-yong pilih Beto Goncalves untuk Timnas Indonesia. Langkah kontroversial, seperti Luis Suarez di Timnas Uruguay. Ini detailnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bikin heboh, sudah seminggu menganggur, Marcelino Ferdinand terancam absen di latihan pramusim klub Eropa. Apa yang terjadi? Marcelino Ferdinand belum juga mengumumkan klub barunya, sementara klub-klub Eropa sudah memulai latihan pramusim. Hal ini membuatnya berisiko tertinggal dari rekan-rekan setim barunya di kompetisi Eropa. Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi pengangguran selama seminggu terakhir setelah dilepas oleh KMSK Deinze pada 30 Juni. Sejak 1 Juli, ia tidak memiliki klub. Marcelino telah menyatakan akan tetap bermain di Eropa pada bursa transfer kali ini. Ia masih punya urusan yang belum selesai di benua biru, terutama karena minimnya penampilan di KMSK Deinze. Selama 1,5 musim, jebolan Persebaya ini hanya bermain dalam 7 laga dan mencetak 1 gol. Cedera yang dialaminya sepanjang paruh awal musim lalu menjadi salah satu penyebabnya. Saya tegaskan masih tetap di Eropa, ujar Marcelino beberapa hari lalu. Ada beberapa opsi juga. Ya nanti kita lihat saja sampai saya tanda tangan baru deh, itu benar. Marcelino sebaiknya segera bergerak, karena kompetisi Eropa akan dimulai dalam 1 bulan dan klub-klub sudah memulai pramusim. Masa pramusim adalah periode penting untuk membangun fisik sekaligus memahami taktik pelatih. Sudah banyak kasus pemain yang tidak cocok dengan klub baru karena bergabung terlalu dekat dengan kick-off kompetisi. Langkah gemilang, pelatih baru Venezia tantang Jai Itzes dan kolega. Jadi pemain utama di Serie A, bisakah mereka memenuhi harapan? Eusebio Di Francesco, pelatih baru Venezia membahas kondisi tim jelang musim baru. Venezia baru saja menunjuk Eusebio Di Francesco sebagai pelatih menggantikan Paolo Vanoli yang bergabung dengan Torino. Eusebio Di Francesco memiliki banyak pengalaman, termasuk melatih klub top seperti AS Roma. Di Venezia, ia menandatangani kontrak 2 tahun dan kini siap menjalani petualangan baru setelah Venezia promosi ke Serie A Liga Italia. Eusebio Di Francesco merasa antusias dengan perjalanan baru bersama Venezia dan terkesan dengan kondisi skuad tim. Ia melihat perpaduan yang baik antara talenta muda seperti Jai Itzes dan pemain berpengalaman. Ada perpaduan yang indah antara talenta muda dan pemain berpengalaman, kata Di Francesco seperti dikutip dari laman resmi Venezia. Eusebio
Di Francesco tidak berencana mengubah banyak dalam skuad Venezia, tetapi ia menekankan bahwa para pemain harus bekerja lebih keras dari musim sebelumnya karena kini mereka akan berkompetisi di ajang yang lebih bergengsi. Para pemain harus sadar dan bekerja lebih keras daripada yang mereka lakukan di musim sebelumnya, ujar Eusebio Di Francesco. Venezia akan menghadapi Brescia dalam laga perdana Liga Italia musim depan yang akan digelar pada 11 Agustus 2024. Akan menarik untuk melihat kiprah Jai Idzes bersama Venezia di Serie A musim ini. Fakta mengejutkan. Shin Tae-yong terjangkit radang selaput dada sebelum perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Apa dampak untuk masa depannya? Beberapa waktu lalu, pelatih Shin Tae-yong dikabarkan sedang sakit saat pulang ke Korea Selatan, namun belum diketahui apa sakit yang dideritanya. Baru-baru ini, media Korea Selatan mengabarkan bahwa Coach Shin mengalami penyakit radang selaput dada atau pleuritis. Kondisinya sempat memburuk sehingga ia harus menjalani operasi yang menyebabkan berat badannya turun drastis. Shin Tae-yong saat ini berada di Korea Selatan. Ia pulang ke negara asalnya pada 14 Juni 2024 setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Korea Selatan Chosun melaporkan bahwa Shin Tae-yong didiagnosis menderita radang selaput dada sehari setelah kepulangannya. Pelatih Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024 setelah menyelesaikan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis media Chosun. Belum lama ini, Shin Tae-yong menghadiri seremonial pembukaan stadion yang dinamai Shin Tae-yong Soccer Park di kampung halamannya, Yeongdeok North Gyeongsang, Korea Selatan. Sehari setelah kembali, ia didiagnosis menderita radang selaput dada dan harus menjalani operasi besar selama 6 jam, ungkap Chosun. Meskipun berat badannya turun 5 kg, ia tampak penuh energi saat menghadiri upacara pembukaan stadion yang dinamai dengan namanya di kampung halamannya, Yeongdeok, jelas Chosun. Pada akhir Juni 2024, Shin Tae-yong memperpanjang kontraknya selama 3 tahun bersama Timnas Indonesia, yang membuatnya akan tetap melatih tim hingga tahun 2027. Bikin gempar, ketakutan besar pelatih Bahrain terhadap Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa yang membuat mereka sangat serius. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik memberikan tanggapannya mengenai hasil undian yang menempatkan timnya di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Grup ini melibatkan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, serta Timnas Indonesia bersama Bahrain. Talajik menganggap bahwa semua tim yang berhasil lolos ke putaran ketiga merupakan yang terbaik di Asia. Sebelum undian dilakukan, kami tidak memiliki harapan tertentu karena ini melibatkan 18 tim terbaik di Asia, kata Talajik seperti dilaporkan. Pelatih berusia 58 tahun ini siap menghadapi semua lawan dengan serius untuk meraih poin. Meskipun mengakui bahwa grup ini sulit, Talajik tetap optimis. Kami akan berjuang keras untuk setiap poin melawan setiap lawan, tegas Talajik. Bahrain berhasil melangkah ke putaran ketiga setelah finish sebagai runner-up grup H di putaran kedua. Mereka mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan, hanya selisih 5 poin dari Uni Emirat Arab yang menjadi juara grup H. Di putaran ketiga, Bahrain akan menghadapi Australia dalam pertandingan tandang pada 5 September sebagai laga pembuka. Mereka kemudian akan menjamu Jepang pada 10 September 2024. Selanjutnya, pada 10 Oktober 2024, Bahrain akan menjamu Timnas Indonesia di kandang dan bertandang ke Arab Saudi pada 15 Oktober 2024. Sisa pertandingan akan dilaksanakan pada November 2024, Maret dan Juni 2025. Skandal kontroversial.
Kim Pan-gon minta FAM belajar dari PSSI. Setelah kekecewaan besar Malaysia, rahasia meningkatkan timnas Indonesia yang ingin ditiru. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon mengakui bahwa PSSI berhasil meningkatkan level timnas Indonesia sehingga mereka berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan Indonesia di bawah Shin Tae-yong membuat Malaysia merasa cemburu. Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran kedua yang baru saja berakhir Juni lalu, Malaysia, Thailand, dan Vietnam hanya mampu finish di peringkat 3 grup mereka. Hal ini membuat mereka harus turun ke kualifikasi Piala Asia 2027, bersaing dengan negara-negara lain yang berada di level yang lebih rendah. Kim Pan-gon awalnya optimis setelah timnya memenangkan 2 pertandingan pada bulan November. Namun, mereka hanya mampu menambah 1 kemenangan lagi, sehingga tergeser oleh Kyrgyzstan dan Oman. Malaysia akhirnya finish di peringkat 3, hanya berjarak 1 poin dari Kyrgyzstan yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Melihat hasil perjalanan selama setahun terakhir, Kim Pan-gon menyadari bahwa FAM perlu melakukan langkah-langkah perbaikan. Dia menyarankan Malaysia untuk meniru langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia. Kim Pan-gon menuturkan, salah satu langkah lain yang bisa kita ambil mungkin adalah mengikuti cara yang dilakukan pelatih Indonesia, yaitu mencari pemain keturunan atau yang bermain di Eropa. PSSI telah aktif dalam program naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain yang berlatih di klub-klub Eropa. Dalam skuad yang mengalahkan Filipina, hanya 4 pemain starter yang dikembangkan di klub lokal, sedangkan 7 starter lainnya mendapatkan pengalaman sepak bola dari klub Eropa, beserta 2 pemain pengganti. Kim berpendapat bahwa Indonesia akan segera menjadi kekuatan terdepan dengan upaya mereka. Maka dari itu, ia berharap Malaysia bisa menerima tantangan tersebut. Langkah fantastis, Shin Tae-yong diberi misi besar PSSI bawa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Bagaimana cara mewujudkannya? Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, meminta Shin Tae-yong untuk membawa tim Merah Putih ke Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi tantangan berat bagi pelatih tersebut. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas saat ini bersiap untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Putaran ketiga akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Pada putaran ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, mereka harus finish di posisi pertama atau kedua di grup C. Jika tidak, ada juga peluang melalui peringkat ketiga atau keempat untuk melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi. Sumarji menegaskan bahwa tujuannya jelas. Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026, entah melalui putaran ketiga, keempat, atau play-off. Saat ini, PSSI belum memberikan target spesifik kepada Shin Tae-yong. Pelatih tersebut masih di Korea Selatan dan diharapkan kembali ke Indonesia pada akhir Juli 2024 mendatang. PSSI ingin Shin Tae-yong segera mempersiapkan tim untuk pertandingan pada 5 dan 10 September 2024 dengan Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia secara berurutan. Sumarji pun menyatakan bahwa detail lebih lanjut tentang target sebenarnya bisa ditanyakan langsung kepada Pak Erick Thohir. Tapi mungkin bisa ditanyakan lagi ke Pak Erick Thohir untuk target realnya seperti apa, kata Sumarji. Hernando Ari dalam ancaman. Kiper lokal berisiko tergerus oleh kompetisi sengit kiper asing di Liga 1. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Dunia penjaga gawang Indonesia sedang menghadapi situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
klub-klub Liga 1 mulai banyak mendatangkan kiper asing setelah adanya perubahan aturan jumlah pemain asing pada musim depan. PT Liga Indonesia baru menambah batas pemain asing menjadi 8, naik dari 6 pemain musim lalu. Kebijakan ini membuat klub lebih fleksibel dalam merekrut pemain asing, termasuk kiper yang sebelumnya jarang dihuni pemain asing. Sebelum musim lalu, hanya ada sedikit kiper asing di Liga 1, seperti Adilson Maringa dan Yu Jae-hoon. Namun, dengan peningkatan jumlah pemain asing, semakin banyak kiper impor yang bermain di klub-klub Indonesia. Kini, bahkan klub yang sebelumnya tidak mendatangkan kiper asing mulai mengikuti tren ini. Nama-nama baru seperti Leo Navakio yang bergabung dengan Persik dan Alan Bernardon ke PSS mengikuti jejak Maringa, Lucas Frigeri, Kevin Ray Mendoza, dan Sonny Stevens yang lebih dulu datang. Para kiper asing ini tidak bisa dipungkiri memberikan kualitas berbeda pada klubnya. Maringa dan Sonny Stevens tercatat sebagai pemilik jumlah penyelamatan terbanyak musim lalu, dan Mendoza membawa Persib menjuarai Liga 1. Kiper lokal sekarang ditantang untuk meningkatkan kemampuan mereka agar tetap mendapatkan waktu bermain musim depan. Nama-nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Adi Satrio yang berlabel Timnas Indonesia tampaknya tidak akan terganggu oleh kiper asing. Namun, Hernando Ari menghadapi situasi serupa di Timnas Indonesia. Kiper Persebaya ini mungkin akan kehilangan posisi utama setelah kedatangan Marten Paes, kiper WNI lulusan Belanda yang saat ini bermain untuk FC Dallas di MLS, yang secara kualitas lebih tinggi dibandingkan Liga 1. Jika Marten Paes disahkan untuk membela Indonesia, Hernando diprediksi akan turun pangkat. Dengan adanya pasar bebas ini, tantangan bagi klub sekarang adalah memproduksi kiper lokal berkualitas untuk dipasok ke Timnas Indonesia. Skandal besar, Marten Paes berjuang mati-matian. Demi Timnas Indonesia, dua rekannya berjuang untuk trofi Euro 2024. Apa rahasia di balik keputusannya? Marten Paes berjuang membela Timnas Indonesia, sementara dua mantan rekannya di Timnas Belanda berusaha merebut trofi Euro 2024. Siapa dua pemain Timnas Belanda yang dimaksud? Dua pemain tersebut adalah Donyell Malen dan Cody Gakpo. Kedua pemain ini pernah bermain bersama Marten Paes di Timnas Belanda U21, tepatnya dalam laga uji coba dan kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2020. Menurut laman Transfermarkt, Marten Paes dan Donyell Malen bermain bersama saat Timnas Belanda U21 menghadapi Timnas Amerika Serikat U21 pada 29 Maret 2019. Pertandingan itu berakhir dengan skor imbang 0-0. Sementara dengan Cody Gakpo, Paes bermain pada 14 November 2019 ketika Timnas Belanda U21 bertandang ke markas Gibraltar U21 dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2020. Hasilnya, Belanda U21 menang telak 6-0 atas Gibraltar U21 dengan Cody Gakpo mencetak 2 gol. Sekarang, Malen dan Gakpo sedang berjuang membawa Timnas Belanda menjadi juara Euro 2024. Cody Gakpo berperan sebagai winger andalan Timnas Belanda di Euro 2024 dan telah mencetak 3 gol, menjadikannya top skor sementara. Sementara itu, Donyell Malen menjadi super sub yang mencetak 2 gol saat Belanda menang 3-0 atas Rumania di babak 16 besar Euro 2024. Selanjutnya, kedua pemain ini akan membawa Belanda menghadapi Inggris di semifinal Euro 2024 pada Kamis 11 Juli mendatang. Bagaimana dengan Marten Paes? Kiper berusia 25 tahun ini masih menunggu keputusan karena masalahnya belum disidangkan di pengadilan arbitrase olahraga. Bahkan belum ada kepastian apakah Marten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September 2024 saat skuad Garuda menjalani 2 laga awal di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar Degan, Shin Tae-yong pilih Beto Goncalves untuk Timnas Indonesia.
langkah kontroversial seperti Luis Suarez di Timnas Uruguay. Ini detailnya. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang hebat untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. PSSI berencana mendatangkan penyerang FC Utrecht Ole Roemeni untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadiran Ole Roemeni diharapkan dapat mengatasi masalah di lini depan. Namun jika hingga September 2024 Ole Roemeni belum bergabung dengan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan memanggil penyerang PSBS Biak berusia 43 tahun, Beto Gonçalves. Beto Gonçalves bisa dipanggil bukan untuk dimainkan, tetapi untuk memberikan motivasi kepada para pemain, terutama di lini depan. Beto adalah salah satu penyerang terbaik yang pernah bermain di Liga Indonesia, pernah menjadi top skor Copa Indonesia 2007-2008 dan Liga Super Indonesia 2011-2012. Bersama Timnas Indonesia, Beto Gonçalves tampil impresif. Dalam 12 pertandingan pada 2018, ia mencetak 10 gol. Jika saja Beto dinaturalisasi di usia yang lebih muda, jumlah golnya mungkin akan lebih banyak. Jika Timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves. Shin Tae-yong bisa mengikuti contoh sukses pelatih Timnas Uruguay Marcelo Bielsa. Pelatih asal Argentina itu memanggil penyerang berusia 37 tahun, Luis Suarez ke Copa America 2024. Luis Suarez dipanggil bukan untuk menjadi pemain utama, melainkan sebagai pemain cadangan. Terbukti dari 4 laga yang dijalankan Uruguay, Luis Suarez hanya bermain 2 kali, itu pun hanya selama 11 menit. Kehadiran Luis Suarez di ruang ganti dan pinggir lapangan memberikan dampak positif bagi Uruguay. Tim berjuluk Los Celeste lolos ke semifinal Copa America 2024 setelah menang adu penalti atas Brasil di perempat final. Revolusi besar. 3 pemain yang mungkin didepak dari Timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024 jika Nova Arianto jadi pelatih. Belakangan ini, banyak dukungan mengalir untuk asisten pelatih Shin Tae-yong Nova Arianto agar menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Kinerja Nova Arianto bersama Timnas Indonesia U16 memang mengesankan. Meskipun gagal meraih gelar juara di Piala AFF U16 2024, performa timnya tetap membuat publik terkesima. Banyak orang menilai bahwa Nova layak menjadi pengganti sementara Shin Tae-yong untuk Piala AFF Senior 2024. Hal ini karena Shin Tae-yong harus fokus mempersiapkan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia sangat berdekatan dengan Piala AFF Senior 2024. Matchday ke-5 dan ke-6 akan berlangsung pada 14 dan 19 November 2024, sementara Piala AFF 2024 dijadwalkan mulai pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Jarak waktu yang pendek ini bisa menyulitkan Shin Tae-yong untuk fokus pada keduanya. Jika Nova Arianto benar-benar ditunjuk PSSI untuk Piala AFF Senior 2024, ada beberapa pemain yang mungkin tidak akan dipilih karena masalah kebugaran. 1. Dimas Drajat. Nova mungkin akan mencoret striker Timnas Indonesia Dimas Drajat dari Piala AFF 2024. Kebugaran menjadi alasan utama mengapa pemain Persikabo 1973 ini mungkin tidak akan terpilih. Dimas terlihat kesulitan saat persiapan melawan Irak dan Filipina di laga terakhir putaran kedua. Saat latihan, kebugarannya terlihat bermasalah. Nova sepertinya akan memilih pemain dengan etos kerja tinggi di lini serang, seperti Ramadan Sananta. 2. Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan juga mungkin tidak akan masuk dalam skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Belakangan ini, namanya jarang muncul dalam daftar panggilan dan ia kesulitan bersaing di lini depan Timnas Indonesia. Striker Bhayangkara FC ini mulai tersingkir dari persaingan untuk memperkuat skuad merah putih. Nova bisa memaksimalkan pemain muda seperti Hoki Caraka sebagai alternatif. 3. Sadil Ramdhani.
Sadil Ramdhani mungkin tidak akan masuk dalam tim Nova Arianto jika ia ditunjuk sebagai pelatih sementara timnas Indonesia di Piala AFF Senior 2024. Nova mengandalkan pemain dengan kebugaran tinggi yang bisa bermain penuh dengan intensitas tinggi sepanjang laga. Sadil mungkin akan kesulitan dengan gaya permainan ini karena ia harus aktif dalam serangan dan pertahanan.